ada satu momen pernah pergi ninggalin si sosok itu berapa lama. Dukunnya kaget Om Padil kaget dong, kok dukunnya bisa tahu gue pergi. Ternyata diceritain syarat untuk mendapatkan uang itu ya lu harus rutin setiap malam Jumat melakukan hubungan badan sama sosok itu. Nah ternyata si Om Padil tuh lupa itu. Udah tuh dia balik lagi ke rumahnya. Di minggu kedua dia tetap melakukan hubungan tersebut tapi duitnya tetap nggak balik. Minggu ketiga sama. Nah di minggu keempat ada kejadian. Setelah mereka melakukan hubungan itu seperti biasa normal, paginya bukan duit yang muncul tapi dia sakit. Sakitnya yang ya kalau dipikir-pikir ini sakit aneh sih. Jadi dia sakit setelah melakukan itu. Si kandung kemih ya itu ngegedein segede gini coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kesayangan kita di Numpang Co bersama gue Co Ali, Gue Cotris, gue Coro. di Numpang Co. Numpang Co. Luar biasa. Untuk malam kali ini yang jadi host gua, tapi yang cerita seperti biasa Cotris. Seperti biasa malam ini kita akan membawakan cerita dari viewer kita yang ngirim lewat inbox. Makin harinya makin banyak banget yang ngirim. Makin pusing mau baca yang mana Cotris ya? Betul. Untuk malam ini kita dapat cerita dari namanya Co Rustam. Seperti biasa kita samarkan. Boleh di-spill ceritanya Cotris? Halo guys, selamat malam. Jadi gue akan spill ceritanya yang dikirimkan oleh Co Rustam. Sebelumnya, apa kabar nih kalian di sana? Semoga kalian selalu diberi kesehatan. Amin. Semoga kalian selalu diberi keberkahan dan dilancarkan ibadah puasanya Amin. untuk hari ini dan seterusnya ya. Amin. Jadi Co Rustam ini mengirimkan ceritanya itu melalui inbox email kita, di mana kejadian ini terjadi dialami oleh omnya sendiri. Om Co Rustam ini mengalami kejadian horor itu bisa dibilang gimana ya guys? Kalau menurut gue ini kejadian horor yang dia bikin sendiri sih. Iya. Kejadian horor yang menurut gue sih memang kebodohan diri dia sendiri guys. Betul. Jadi menurut Co Rustam ini, omnya ini dia ingin mendapat kekayaan sekaligus ingin mendapatkan seorang teman hidup seperti seorang istri lah. Betul, tapi dengan cara yang tidak sewajarnya. Ya, kalian ingin tahu seperti apa ceritanya? Pastikan kalian selalu terus nonton cerita dari channel YouTube kita di Numpang Co. Untuk cerita lebih jelasnya akan diceritakan oleh Co Ali. Silakan cerita Co Ali. Siap, selamat malam guys. Semoga puasa kalian seterusnya lancar ya. Jadi cerita ini gue dapetin dari Co Rustam, pengirim kita. Dia menceritakan ini kejadian terjadi di keluarganya sendiri. Kebetulan yang mengalami omnya. Kita panggil saja omnya Om Padil ya guys ya. Oke. Om Padil ini backgroundnya itu adalah seorang bapak-bapak umurnya 40-an. Memang tidak mau menikah. Tapi kerjaan ada gitu. Maksudnya kerjaan normal lah kayak kita biasa gitu. Kerja kantoran. Cuman basicnya dia tuh udah punya prinsip dari masa mudanya dia nggak mau nikah. Nah, kebetulan Co Padli ini adalah kakaknya dari ibunya Co Rustam. Nah, singkat cerita, yang tadi gue bilang, omnya Co Rustam ini dari muda prinsipnya tidak mau menikah. Jawabannya kenapa? Karena dia itu punya pikiran kalau gue nikah, duit gue habis. Gue punya anak, punya tanggungan, punya istri. Habis duit gue, beli rumah, beli ini, beli itu. Sedangkan notabene-nya dia itu terlahir dari keluarga berkecukupan lah, Co Rustam sama omnya ini. Dari kecil memang ya hidupnya udah berkecukupan. Tapi saudara-saudaranya bingung kenapa orang paling tua di keluarganya nggak mau nikah. Sedangkan kakeknya Co Rustam, bapaknya si omnya ini, pengen banget punya cucu dari anak pertamanya karena dia kan 4 bersaudara. Si omnya Co Rustam ini yang paling tua dan dia laki-laki satu-satunya di keluarganya. Gitu. Udahlah. Sampai situ Om Padil ini
sampai umur 40-45 itu masih berprinsip nggak mau nikah. Tapi usut punya usut, ternyata Om Padil ini dibalik kerjaannya yang lancar, yang menurut kita mah ya udah biasa aja kerja kantoran, dibalik itu ternyata dia pengen apa ya namanya, mengayakan dirinya sendiri tapi dengan cara yang tidak halal. Padahal dia berkecukupan. Betul, berkecukupan, hidup sendiri tapi masih merasa kekurangan. Ya, itulah manusia emang. Luar biasa. Keluarganya nggak ada yang tahu kalau dia tuh ternyata usut punya usut pergi ke dukun untuk pesugihan. Tapi yang gue bingung coy ya di cerita ini, pesugihan dia tuh beda dari pesugihan-pesugihan yang biasa kita dapat cerita dari orang atau yang biasa kita ceritain kemarin kan. Di pesugihan dia ini dia pengen kaya, tapi dia juga pengen apa ya namanya, punya perempuan tapi yang nggak bisa tua dan yang bisa mandiri. Kan kalau yang mandiri mungkin kita nyari cewek-cewek normal kan bisa kali ya. Tapi yang nggak bisa tuanya kan ini susah ya. Setiap tahun kan umur berjalan. Sampai akhirnya ternyata si dukunnya ini menyetujui persyaratan Pak Rustam. Dia pengen punya istri tapi yang nggak bisa tua dan ya udah mandiri gitu. Sampai akhirnya dapatlah seorang, bukan seorang ya disebutnya, sesosok sih, sesosok Mbak Kunti. Singkat cerita ternyata disetujui lah oleh si orang pinternya Pak Rustam ini gitu. Nah kebetulan semua keluarga nggak ada yang tahu nih Pak Rustam punya pesugihan ke dukun, datang ke dukunnya kapan, nggak ada yang tahu. Dan orangnya itu Pak Rustam itu adalah orang-orang yang tertutup, yang introvert. Bahkan keluarganya sendiri pun jarang ada yang boleh ke rumahnya. Sebelum pesugihan, sesudah pesugihan pun tetap nggak boleh ke rumahnya. Jarang gitu ada yang ke rumahnya kalau nggak urgent amat. Jadi saudara-saudaranya nggak ada yang tahu nih dia sakit, apa dia gimana nggak ada yang tahu. Bahkan berhubungan lewat telepon pun jarang, nanya kabar tuh jarang gitu. Singkat cerita, Pak Rustam ini dapatlah dari dukunnya sesosok makhluk, bukan seseorang ya, tapi sesosok makhluk yang menyerupakan wanita cantik, jelita, dan ya bagus lah kalau dilihat secara Oke. Kalau menyerupai manusia panjang ya. mata, iya. Tapi ternyata itu bukan manusia. Itu tuh jin yang berupa manusia. Karena kan persyaratan tadi yang Pak Rustam minta di awal adalah seorang wanita yang nggak bisa tua dan cantik jelita kan. Cantik jelitanya dapet, yang nggak bisa tuanya ini kan susah kalau dicari di manusia biasa. Dikirimlah sesosok makhluk itu. Tapi dari si dukunnya ada persyaratan juga. Lu mau dapat kayak gitu, ya lu juga harus ngasih sesuatu ke gua. Tapi bukan ke guanya. Lu harus miara si sosok ini. Istilahnya kayak kita miara jin lah buat pesugihan gitu. Yang tadi gua bilang di awal kan Pak Padil ini udah kerja tetap tapi pengen kaya juga kan. Akhirnya caranya dia miara si sosok itu dengan timbal baliknya bukan ke dukunnya tapi ke sosok itu. Dengan cara apa? Ya seperti yang kita tahu, hubungan suami istri begitu. Tapi hubungan suami istrinya bukan yang normal ya guys. Dia itu yang cuman ada jadwalnya, yang seminggu sekali, dan itu tuh cuman bisa dilakuin di malam Jumat. Udah nih, udah pulang dari dukun, udah dapet si sosok ini, udah semua jalan seperti biasa. Si Pak Padilnya pun jadi gini, setiap malam Jumat mereka kan melakukan hubungan badan. Setiap habis melakukan hubungan badan dengan sosok itu di kamarnya Pak Padil. Jadi di rumah Pak Padil ini disiapin satu kamar untuk si sosok itu. Jadi setiap dia melakukan hubungannya harus di kamar itu. Setelah melakukan hubungan badannya itu, paginya atau kadang subuhnya itu langsung di dalam koper yang dia siapin di kamarnya langsung banyak duit coy. Jadi kayak setiap habis hubungan badan tuh setiap minggu duitnya selalu ada terus. Balik lagi ke koper itu. Nggak bisa habis ya. Nggak habis. Makanya sampai bingung lah keluarganya, kok ini
Om Padil kok bisa buka usaha, bahkan sampai bikin perusahaan, Cok. Walaupun memang perusahaan kecil ya. Cuman tapi yang tadinya orang kantoran kok tiba-tiba bisa bikin perusahaan. Ya balik lagi. Karena kan memang dari awalnya si Om Padil ini introvert ya. Betul. Nggak tahu kabarnya gimana, nggak tahu apa-apanya gimana. Tapi karena keluarganya juga bodoh amat. Jadi ya udah biarin aja. Dia tuh ini berjalan lumayan lama sih. Kata si Chorus Tam tuh hampir ada 3 tahun ini berjalan kayak biasa. Oke. Sampai ada satu ketika si Om Padil ini karena sudah punya perusahaan sibuk dong, Iya, nggak bisa setiap saat harus di rumah terus dong. betul. Jadi ada masa di mana dia pergi keluar kota untuk biasa urusan meeting, urusan kerjaan. Sekitar 2 bulanan dia pergi, otomatis si sosok ini nggak ada yang ngumpanin dong. Benar. Setiap malam Jumatnya nggak ada yang ngasih sesuatu dong ke dianya kan. Sedangkan dari dukunnya waktu di awal persyaratannya itu lu setiap malam Jumat harus rutin. Apapun keadaannya lu harus rutin tetap. Karena cara miaranya kayak gitu. Udah tuh, setelah 2 bulan dia balik ke rumahnya. Seperti biasa pengen melakukan hubungan badan itu. Udahlah dia melakukan. Cuman setelah mereka melakukan hubungan badan yang biasanya duitnya ada di koper, ini nggak ada. Di minggu pertama itu langsung nggak ada tuh. Bingung dong. Dia nanya lah ke dukunnya, ini duit saya kemana? Kok biasanya saya melakukan hubungan badan biasanya langsung ada duit gitu. Ditanya lah sama dukunnya. Kamu ada satu momen pernah pergi ninggalin si sosok itu berapa lama? Dukunnya kaget Om Padil kaget dong, kok dukunnya bisa tahu gue pergi. Ternyata diceritain syarat untuk mendapatkan uang itu ya lu harus rutin setiap malam Jumat melakukan hubungan badan sama sosok itu. Nah ternyata si Om Padil tuh lupa itu. Udah tuh dia balik lagi ke rumahnya. Di minggu kedua dia tetap melakukan hubungan tersebut tapi duitnya tetap nggak balik. Minggu ketiga sama. Nah di minggu keempat ada kejadian. Setelah mereka melakukan hubungan itu seperti biasa normal, paginya bukan duit yang muncul tapi dia sakitnya yang ya kalau dipikir-pikir ini sakit aneh sih. Jadi dia sakit setelah melakukan itu si kandung kemih ya itu ngegedein segede gini coy, kayak air kencing lu tahan terus ngebengkak gitu. Itu kan sakit banget ya. Namanya keluarga nggak ada yang tahu sampai akhirnya tiba-tiba si Om Padil nelpon ibunya Corustam, tolong dong ini gua nggak tahu ini gua kenapa gitu. Akhirnya datanglah keluarganya Corustam ke rumahnya Om Padil. Dicek lah, udah terkapar, nggak bisa gerak tapi masih hidup. Cuman emang bijinya gede dan dari bijinya itu keluar nanah coy. Gua anjir keluar nanah di sela-selaan bijinya tuh keluar nanah, dibawalah ke rumah sakit. Dicek sama dokter nggak ada apa-apa di sini, cuman bengkak doang. Di scanning di ronsen tuh isinya kosong ya, cuman ya tau lah isinya apa kan, tapi nggak ada kayak ngebengkakin tuh apa, nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu di ronsen tuh nggak ada. Akhirnya Pak Padil dirawat cukup lama, sebulan, karena nggak sembuh-sembuh dan itu pun nggak kempes-kempes, malahan tambah bengkak dan kulit si Om Padil nih kayak penyakit kulit kusta gimana sih, yang bolong-bolong terus keluar nanah. Iya, itu makin parah. Dan kebetulan di kandung kemihnya juga mengalami hal yang sama. Ditanya dong sama sama keluarganya, lu kenapa, penyakit apa ini? Dokter pun nggak bisa mendeskripsikan dia sakit apa tuh, nggak ada yang tahu. Ditanya nggak ngaku. Akhirnya karena dokter pun nyerah nggak bisa bantu, dibawalah ke orang pinter. Kepercayaannya sih keluarga Corustam ini. Dibawalah, ditanya, ini kenapa ya Pak, kok sakitnya aneh banget gitu, kulit bolong-bolong, kusta, terus bijinya tuh sampai detik dibawa ke orang pinter itu nggak kempes cok, masih ngegedein gini. Sampai akhirnya dijawab lah masih orang normal paranormal ini,
si Om Padil ini itu dia melakukan pesugihan. Nah, dia itu juga miara sesosok kunti atau ya kayak kodam-kodam gitu lah ya. Ada masa di mana dijelasin sama si paranormal, ada masa di mana dia itu nggak ngasih sesuatu yang dimau si kunti itu. Jadi ini adalah timbal balik karena dia nggak ngeberi sesuatu yang dia mau gitu. Karena diobatin, mulai mereda penyakit kulitnya, tapi si kantong kemihnya tuh masih tetap gede, nggak ngecilin, cuman penyakit kulitnya hilang dikit-dikit hilang lah. Sampai akhirnya karena dijelasin sama si paranormalnya dia melakukan pesugihan, ditanya balik lah sama keluarganya Cho Rustem ke Om Padil ini, lu benar melakukan pesugihan? Akhirnya dia mengaku, iya, gue melakukan pesugihan. Kenapa gue bisa kaya mendadak, kenapa gue bisa punya perusahaan, ya karena pesugihan itu. Nah, terus jin atau sosok itu lu gimana? Ya gimana itu, pokoknya gue melakukannya hubungan badan, pokoknya. Karena kan ditanyanya gini, lu ngasih apa ke jin itu, ke sosok itu ngasih apa? Tumbal kah? Atau sesajen atau sajian, biar kalau misalkan dia minta sajian atau sesajen bisa dibantuin dulu nih. Karena kan ini kosong lagi, ada masa kosong lagi kan. Enggak, gue miaranya itu dengan cara berhubungan badan selayaknya suami istri. Oh, dari situ ketahuan lah, oh ternyata kayak gini. Sampai akhirnya keluarganya Cho Rustam, si ibunya tuh sama bapaknya ke rumahnya si Om Padil, bawa paranormalnya lah. Dibawa paranormalnya kayak biasa, didoa-doain, sampai akhirnya kebetulan suaminya si ibunya Cho Rustam ini kesurupan sesosok si kunti itu masuklah ke tubuhnya, berinteraksi lah sama si paranormalnya. Ini kenapa bisa kayak gini, dijelasin lagi tuh sama si kuntinya, dia nggak ngasih saya ini, dia nggak ngasih saya itu, perjanjiannya nggak kayak gini dari awal. Terus maunya kayak gimana, kata paranormalnya, saya mau dia balik lagi ke rumah ini dengan keadaan apapun. Dinego tetap nggak mau, si kuntinya pengen kayak gitu. Akhirnya baliklah ke si Om Padil, dijelasin. Si Om Padilnya ternyata udah nggak bisa, maksudnya ya yang tadi gue bilang kulitnya udah sembuh, kantong kemihnya tapi tetap kayak gitu, tapi sekarang badannya yang stroke, Ya Allah. Emang sih kulitnya udah sembuh, tapi badannya stroke. Ya mau nggak mau dia kan nggak bisa gerak ya. Sampai akhirnya diobatin, ya meninggal lah. Si Om Padil nggak kuat dengan penyakitnya, meninggal lah di saat pengobatan sama si ustadznya itu. Untuk sosok jinnya setelah meninggal, ya juga dia pergi, menghilang. Kekayaannya pun menghilang, duit-duit yang ada di kopernya pun berubah jadi daun. Yang mestinya tadi bisa diwariskan ke keluarganya, ya nggak ada yang bisa diwariskan. Perusahaannya pun bangkrut seketika. Yang begitu aja tiba-tiba bangkrut, nggak ada yang nerusin, nggak ada yang apa gitu. Lagi dengan hasil yang kayak gitu kan. Dan dia pun meninggalnya dengan yang gue bilang tadi, kondisi kulitnya udah sembuh tapi stroke, tapi sampai dia meninggal kandungan kemihnya, kantong kemihnya itu tetap segede gini. Dicek dokter nggak tahu itu apa, tapi kalau dicek sama si paranormal, ya ini karena tulahnya dia. Gitu. Yang gue aneh dari cerita ini, kok bisa ya orang udah kerjaan normal, maksudnya Berkecukupan lah ya. Berkecukupan, kok nggak mau gitu nikah sama orang gitu, malah milih nikah sama jin, anjir. Jadi gitu guys, cerita yang dikirimkan oleh Cho Rustam terkait omnya nih yang melakukan sebuah ritual yang memang nggak wajar ya, ritualnya. Dia ingin mendapatkan sesuatu yang menurut dia tuh apa ya, nggak berkecukupan banget lah. Padahal ya, Cok, padahal hidup dia tuh udah enak banget, iya, segalanya. Dan satu lagi, keluarganya Cho Rustam ini termasuk kakaknya itu, dari bapaknya keluarga yang agamis. Gimana sih maksudnya, religius.
Tapi kok bisa abang yang pertama malah kayak begitu ya cuy? Kadang kita nggak pernah tahu apa yang ada dalam pikiran seseorang. Apakah mungkin emang hanya imajinasinya dia aja, hanya mungkin itu suatu kebodohan yang dilakukan oleh omnya Cok Rustam ya, Cok Padil ini, sehingga dia menuju jalur yang salah. Pelajaran buat kita ya jangan sampai ini terulang lagi sih. Mudah-mudahan kedepannya nggak ada lagi nih kejadian-kejadian seperti ini ya. Ya. Menurut gue sih emang suatu kebodohan gitu. Awalnya gue baca cerita ini kayak wah masa iya sih, aneh banget gitu. Kok ada orang kayak gitu ya? Makanya gue bawain cerita ini guys karena menurut gue cerita ini sedikit unik, aneh dan ya mungkin kalian mikirnya nggak masuk akal tapi ini emang kejadian di keluarganya Cok Rustam. Ya, itu dia pengalaman buat kita guys semuanya guys. Jangan sampai kita melakukan sesuatu hal yang tidak dibenarkan dalam agama. Betul. Ya mungkin itu dia. Jadi apa ya? Jadi keluarganya tuh menanggung malu gitu kan. Karena Malu sampai meninggalnya dari Cok Rustam ini, dari Cok Padil ini, dia masih saja ada penyakit yang tidak sembuh ya. Sembuh. Mungkin itu jadi aib buat keluarganya. Betul. Ya, mudah-mudahan kita semua tidak seperti itu. Amin. Amin amin amin. Jadi gitu guys, cerita yang dikirimkan oleh Cok Rustam, mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semua. Kita akhiri saja cerita ini. Jangan lupa buat kalian yang belum mendengarkan cerita kita yang sebelum-sebelumnya, pastikan kalian selalu nonton cerita kita yang dari awal sampai episode yang sekarang guys, karena kita sudah cukup banyak memberikan cerita-cerita horor untuk kalian ya. Buat kalian yang belum subscribe juga, pastikan kalian selalu subscribe, like, komen video kita. Buat kalian yang punya cerita menarik, jangan lupa dikirimkan juga melalui inbox email kita ya. Kita akhir saja malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Numpang Cok. Numpang cok.